Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran fikih yang kali ini akan masih berkisar seputar masalah hukum salat berjamaah. Ya, hukum salat berjamaah. Sedikit kita mengulangi apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Coba sebutkan Fitri, apa hukum atau kapan hukum salat berjamaah itu adalah fardu ain yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf. Kapan salat berjamaah itu atau salat berjamaah di salat apa yang hukumnya fardu ain? Mana Fitri? Fitri Rahmani. Santa. Kemudian Rayyan, kapan salat berjamaah itu hukumnya sunnah? Ya, itu contohnya. Gimana cara menjelaskannya? Semua salat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi semua salat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka dia hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi karena salatnya saja salat sunnah. Begitu pula berarti dengan hukumnya. Ya, seperti salat tarawih, kemudian salat istisqa, kemudian salat gerhana, kusuf dan khusuf. Baik, kemudian setelahnya fidra. Sebutkan kapan salat berjamaah itu hukumnya mubah atau boleh, kapan? Coba lihat lagi catatannya. Sunnah yang biasa dilakukan sendiri. Ya, salat sunnah yang biasa dilakukan sendiri. Contoh seperti salat duha. Itu mubah untuk kalau dilakukan berjamaah, meskipun yang lebih utama adalah dilakukan secara sendiri-sendiri. Baik, sekarang Fitrian Nur, kapan salat berjamaah itu dihukumi makruh? Mengqadha di belakang imam. Mengqadha di belakang imam yang apa? Coba dilihat lagi catatannya. Kemarin Ustaz jelaskan ada yang namanya qadha, ada yang namanya ada. Ada itu artinya yang melakukan salat pada waktunya. Kalau qadha, orang yang melakukan salat di luar waktunya. Jadi yang disebut atau yang dihukumi makruh di dalam salat berjamaah itu adalah apabila seorang makmum itu dia salatnya qadha, tapi di belakang imam yang salatnya ada. Ya, di belakang. Jadi seorang makmum yang salat sebenarnya salatnya di luar waktunya, di belakang imam yang salat pada waktunya, yaitu disebut dengan ada dan juga qadha tadi yang sebelumnya. Baik, yang terakhir Huzaimi, kapan salat berjamaah itu dihukumi haram atau tidak diperbolehkan? Ketika
dua jenis salat yang berbeda. Ya, misal seperti berbeda gerakan. Misal seperti ahsanta, salat zuhur dengan salat jenazah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan salat berjamaah. Ya. Kemarin saya juga sebutkan bahwa hukum asalnya salat berjamaah itu semakin banyak jamaahnya maka semakin besar pahalanya. Ya, semakin banyak jamaahnya maka semakin besar pahalanya. Kecuali dalam beberapa keadaan. Siapa yang bisa sebutkan? Hukum asalnya salat berjamaah itu semakin banyak orang yang salat berjamaah di satu tempat atau di satu masjid, maka akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Artinya kalau ada dua masjid, yang satu masjidnya itu sedikit orangnya, yang satu masjidnya banyak orangnya, maka hukum asalnya menurut mazhab Syafi'iyah bahwa salat yang di masjid banyak orangnya itu lebih besar pahalanya. Nah, gimana? Jadi pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya. Baik. Ini ada dua masjid. Ini satu masjid yang salat berjamaah di sini ada 50 orang. Ini ada masjid yang lebih besar, menampung misalnya 500 orang. Dan yang salat biasanya 500 orang, full masjidnya, penuh. Yang ini penuh 50 orang. Hukum asalnya salat di masjid yang lebih banyak jamaahnya ini lebih besar pahalanya dan lebih utama. Lebih utama. Kecuali dalam beberapa keadaan. Perhatikan, kecuali dalam beberapa keadaan. Apa Najib? Sebutkan. Ahsanta. Kecuali dalam beberapa keadaan. Perhatikan semua ke depan. Hukum asal salat di masjid yang lebih banyak jamaahnya itu lebih utama dan lebih besar pahalanya. Jadi kalau kita mau milih, pilih yang lebih banyak jamaahnya. Kecuali kalau di dalam beberapa keadaan. Yang pertama, kalau seandainya imam di masjid yang banyak orangnya ini adalah ahli maksiat. Ahli maksiat. Ya, kita misalnya tahu bahwasanya orang yang menjadi imam itu adalah misalnya pelaku riba. Adalah pelaku riba. Maka kita pilih masjid yang lebih sedikit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila, ini rasanya belum saya sampaikan. Yang kedua, apabila kalau seandainya kita tidak sholat di masjid yang sedikit jamaahnya ini, menyebabkan orang-orang tidak sholat di sini, akhirnya tidak ada jamaah. Misal seperti ada masjid di samping rumah kita. Kalau nggak ada yang azan, nggak ada yang imamin, dan kita tidak sholat di sana, misal kita pindah ke di sini, maka tidak ada jamaah di sini. Orangnya pada nggak mau ke masjid semua. Kalau kita azan kemudian kita yang imam di sini, maka misalnya orang berdatangan sekitar misalnya 50 orang. Maka lebih utama kita membuat jamaah di sini untuk menghidupkan masjid atau musola yang kemungkinan tidak ada yang sholat kalau tidak ada kita. Lebih utama ketimbang kita sholat mencari jamaah yang banyak. Faham sampai sini? Bisa dimengerti? Ya. Sudah? Baik. Gimana? Iya, cari masjid yang jamaahnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Cari masjid, meskipun misalnya lebih sedikit. Itu termasuk juga misalnya imamnya adalah orang yang misalnya adalah pelaku maksiat, atau misalnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau jamaahnya seperti itu. Misalnya kalau antum sholat di sana ikut juga nanti terbawa arus, maka antum pilih masjid yang lebih sedikit tapi sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah? Baik. Ini ya dua pengecualian, di antara dua pengecualian kapan kita memilih masjid yang lebih kecil atau yang jamaahnya lebih sedikit ketimbang yang lebih banyak. Tapi kalau sama-sama misalnya ini 50, ini 500, sama-sama keadaannya, kalau ini imamnya misalnya adalah orang yang baik, di sini juga adalah orang yang baik,
Ini misalnya kalaupun kita nggak sholat di sini, kita pilih sholat di sini, misalnya orang-orangnya tetap akan sholat berjamaah, maka kita pilih yang lebih banyak. Faham sampai sini? Baik. Sekarang permasalahan yang berikutnya. Catat semuanya. Permasalahan yang berikutnya. Kapan seseorang itu mendapatkan sholat berjamaah? Ya. Kapan seseorang itu mendapatkan sholat berjamaah? Ya. Maksudnya kapan mendapatkan sholat berjamaah itu kapan seseorang dikatakan dia sholat berjamaah? Atau kapan seseorang mendapatkan pahala sholat berjamaah? Sebagaimana di dalam sebuah hadis, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Sebagian riwayat 25 derajat. Yang jelas sholat berjamaah itu lebih utama berlipat-lipat ketimbang kalau seandainya kita sholat sendiri. Ya. Kapan kita dikatakan mendapatkan pahala lipatan derajat yang tadi disebutkan di dalam hadis? Perhatikan semua. Ini dicatat ya. Kita mendapatkan pahala sholat berjamaah yang tadi disebutkan di dalam hadis 27 derajat, 25 derajat, sebagian riwayat menyebutkan 20 derajat. Kalau seandainya kita mendapati sholat berjamaah bersama imam sebelum imam itu melakukan salam yang pertama. Ustaz ulangi. Kita mendapatkan pahala sholat berjamaah apabila kita ikut berjamaah sebelum imam salam yang pertama. Paham? Jadi misalnya kita sholat berjamaah tapi kita terlambat. Kita sudah sampai masjid, kemudian imamnya sudah selesai salam yang pertama. Berarti kita tidak lagi mendapatkan pahala sholat berjamaah meskipun kita ikut di salam yang kedua. Apalagi kalau seandainya imamnya sudah salam, tinggal makmumnya yang belum salam. Nah ini kita berarti sudah tidak termasuk ke dalam orang yang mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau seandainya kita masuk ke dalam sholat, nih kita terlambat, imam masih duduk di tasyahud akhir, dia masih baca tahiyat, kemudian kita masuk, kita ikut duduk, dengan demikian kita termasuk dari orang yang mendapatkan pahala sholat berjamaah. Meskipun yang lebih utama tentu saja adalah kita ikut dari awal. Jangan nunggu sampai imam duduk tasyahud dululah masih bisa juga kita dapat pahala sholat berjamaah. Enggak, bukan begitu. Tapi maksudnya batas terakhir yang Ustadz jelaskan ini, batas terakhir kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Bukan berarti kita cari waktu tersebut, enggak. Paling utama adalah kita bertakbir bersama imam, takbiratul ihramnya imam. Ya, sudah paham sampai sini? Ya. Sudah ya? Baik. Sekarang kita masuk ke dalam permasalahan yang berikutnya. Silahkan dibuka bukunya. Silahkan buka bukunya berkenaan dengan sholat berjamaah. Ustadz minta dibaca. Baca bukunya. Siapa nih? Vicky Ramadhani. Hah? Oh di rumah? Kok tadi bilang ada? Di rumah ya Vicky Ramadhani? Fikri. Ada? Fikri Ramadhani. Baik. Coba sastra mana sastra? Sastra di rumah. Nabil, mana Nabil? Rafa, mana Rafa? Di rumah juga? Rafa, coba baca Rafa tentang pasal sholat berjamaah. Baca bahasa Arabnya. Yang keras suaranya. Ya.
Ahsanta. Istamir. Terus. Wala ahsanta. Terus habis itu ini siapa namanya ini? Hah? Raihan. Raihan, baca Raihan. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi Hmm. Hmm. Ahsanta. Mahathir, baca terjemahannya Mahathir. Hmm. Ahsanta. Sekarang Ustadz akan jelaskan ya. Perhatikan, dicatat dan diperhatikan bahasa Arabnya, kalau bisa dikasih baris. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadah. Pasal berkenaan dengan salat berjamaah di dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah muakkadah, dan ini kita telah bahas pada pertemuan yang telah lalu. Yang lebih tepat di dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah atau fardu kifayah, artinya wajib tapi dia hukumnya adalah kifayah di dalam mazhab Syafi'i. Namun yang lebih hati-hati kita laksanakan sebagaimana fardu ain, ya. Wa 'alal ma'mumi ayyanwiyal i'timama dunal imam. Seorang makmum itu hendaklah dia menghadirkan niatnya menjadi seorang makmum ketika dia salat berjamaah. Ketika dia salat berjamaah. Dunal imam, adapun imam tidak perlu menghadirkan niatnya sebagai seorang imam ketika dia menjadi imam. Ya. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi, dan boleh seseorang yang bebas atau merdeka bermakmum di belakang seorang hamba sahaya. Ini maksudnya adalah seorang yang bebas boleh menjadi makmum di belakang seorang hamba sahaya. Artinya seorang hamba sahaya, seorang abdu itu boleh menjadi imam meskipun makmumnya adalah seorang yang merdeka. Wal balighu bil murahiqi, dan seorang yang balik boleh menjadi imam di belakang seorang yang murahiq. Murahiq itu adalah anak kecil yang sudah faham. Anak kecil yang sudah faham. Maksudnya sudah paham bacaan sholatnya, sudah bisa membedakan ini gerakan sholat, ini bukan gerakan sholat. Dia sudah hafal misalnya bacaan-bacaan sholatnya, karena misalnya dia hafalannya banyak, karena misalnya dia bacaannya bagus, karena misalnya suaranya bagus, maka dia dijadikan imam. Boleh apa tidak? Boleh, meskipun dia belum balik. Tapi harus betul-betul sudah bisa membedakan antara mana bacaan sholat, mana misalnya gerakan sholat, mana yang tidak boleh dilakukan pada saat sholat. Itu harus dia mengerti, ya.
Boleh kalau dia mau dijadikan imam. Misalnya orang-orang tuhanya atau orang-orang tuanya tidak ada yang bisa menjadi imam, atau tidak berani menjadi imam, atau bacaannya kurang bagus, maka boleh dijadikan anak kecil yang mungkin banyak hafalannya. Atau antum misalnya pulang ke kampung halaman atau ke rumah, di musola di samping rumah antum misalnya tidak ada yang bisa untuk menjadi imam. Akhirnya karena antum dari pondok, hafalan ada, bacaan bagus, akhirnya dijadikan imam meskipun belum balik misalnya. Boleh apa tidak? Boleh, sah ya. Dalam keadaan demikian ya. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Nah, ini kalau yang tadi boleh, yang ini tidak boleh. Tidak sah seorang laki-laki sholat di belakang seorang wanita. Maksudnya tidak sah seorang wanita itu menjadi imam bagi seorang laki-laki. Misal di rumah, misalnya di rumah, misalnya pas lagi COVID seperti ini, pas lagi ada wabah, pulang ke rumah, misal antum sudah balik, sudah menjadi seorang laki-laki, lalu kemudian sholat di rumah bersama ibu antum, bersama mama misalnya. Mama mau jadi imam, sementara antum sudah balik. Bilang, nggak boleh, Mak. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan di dalam syariat kita seorang wanita mengimami seorang laki-laki yang sudah balik. Harus yang laki-laki yang menjadi imam. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Baik. Wala qari'im bi ummi. Tidak boleh juga seorang yang qari itu orang yang, kalau di dalam pembahasan bab sholat berjamaah ini, adalah orang yang bisa membaca surat Al-Fatihah. Orang yang bisa membaca surat Al-Fatihah. Bi ummiyin. Jadi tidak boleh. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah kunci. Jadi tidak boleh seseorang itu, perhatikan, tidak boleh seorang itu yang dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar, kemudian menjadi imam, itu tidak boleh. Kecuali kalau seandainya yang di belakangnya itu juga tidak ada yang bisa baca surat Al-Fatihah, itu baru boleh. Tapi kalau yang di belakangnya ada yang bisa baca surat Al-Fatihah, sementara dia misalnya baca surat Al-Fatihahnya salah-salah, maka berarti solat mereka tidak sah apabila orang tersebut dijadikan imam. Faham sampai sini? Baik. Ustaz akan jelaskan. Ya, Ustaz akan jelaskan dengan tulisan. Baik. Ini kurang lebihnya yang kita bahas tadi. Coba lihat semua ke bukunya. Yang pertama tadi, wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal i'timamu dunal imam. Coba dijelaskan. Siapa namanya? Siapa namanya? Rafa. Jelaskan Rafa. Ustaz nanya apa tadi? Kenapa enggak memperhatikan? Oka. Jelaskan Oka. Ustaz nanya apa tadi? Rayyan. Jelaskan Rayyan. Dia menghadirkan niat bahwa dia menjadi seorang makmum. Ya, dia menghadirkan niat bahwasanya sekarang dia berjamaah dan menjadi seorang makmum. Adapun imam, dia tidak perlu menghadirkan niat menjadi seorang imam. Kemudian wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi. Coba jelaskan. Najib. Itu orang merdeka. Ya. Boleh jadi makmum pada saya. Ahsanta. Kemudian wal balighu bil murahiqi. Huzaimi. Orang yang balik boleh bermakmum kepada
Murahik. Ya. Murahik apa artinya? Anak kecil. Ya, anak kecil yang sudah faham dan dia belum balik, tapi dia sudah faham, sudah mengerti bacaan salat, sudah hafal gerakan-gerakannya juga. Baik, ahsanta. Kemudian wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Coba jelaskan. Ya. Gimana? Apa maksudnya? Bagi seorang ahsanta. Wala qari'in bi ummi. Sabani. Rafi. Isyrah. Coba jelaskan wala qari'in bi ummi, dan tidak boleh seorang yang bisa membaca menjadi makmum di belakang orang yang tidak bisa membaca. Yang apa? Apa yang dimaksud dengan bisa membaca? Membaca apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi yang dimaksudkan bisa membaca itu adalah orang yang bisa membaca surat Al-Fatihah. Adapun ummi artinya orang yang tidak bisa membaca. Dalam bab solat maksudnya adalah orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Misal seperti orang yang salah-salah. Misal membaca ihdinas siratal mustaqim, dibacanya ihdinas siratal muttaqin misalnya. Atau yang semisalnya mengganti huruf atau ketinggalan huruf, atau mungkin membaca tasdidnya tidak benar. Nah, ini termasuk dari orang yang ummi kalau di dalam pembahasan masalah solat. Ya, baik. Sekarang perhatikan. Ini yang disebutkan tadi adalah syarat sahnya solat berjamaah. Syarat sahnya solat berjamaah. Yang dijelaskan tadi di buku oleh penulis adalah berkaitan dengan syarat sahnya salat berjamaah. Yang pertama tadi adalah seorang makmum itu menghadirkan niatnya bahwasanya dia menjadi seorang makmum dan bukan menjadi seorang imam. Dia menghadirkan niatnya dia sekarang salat berjamaah. Ya, dia sekarang sedang salat berjamaah dan menjadi seorang makmum. Ya, berarti menghadirkan niat. Hadirkan niat. Ini menurut mazhab Syafi'i, menghadirkan niat menjadi makmum. Enggak mesti harus diucapkan saya menjadi makmum, enggak. Tapi yang penting kita niat di dalam hati bahwasanya kita sekarang menjadi seorang makmum. Kita sholat berjamaah, lihat nih keadaan sholat berjamaah itu udah cukup. Di dalam hati kita sekarang dalam keadaan sholat berjamaah berimam dengan misalnya ada imamnya kan sholat berjamaah namanya pasti ada makmum, pasti ada imam. Ya. Jadi tidak mungkin kita sholat berjamaah, kita menjadi seorang makmum, lalu kemudian di dalam hati kita bilang saya adalah imam, padahal sholatnya misalnya di belakang. Nah, ini maksudnya bahwasanya menghadirkan niat menjadi seorang makmum. Artinya kita ketika melihat keadaan misalnya orang-orang pada sholat berjamaah, maka kita hadir dalam keadaan kita menjadi seorang makmum, itu dihadirkan di dalam hati. Ya, paham? Terus sholat itu batal. Yang makmumnya semuanya ya. Boleh. Kalau di belakangnya semuanya adalah seorang yang ummi. Terus yang lain lagi wudu balik lagi. Dia apa? Dia wudu balik lagi? Enggak. Dia tidak perlu balik lagi ke tempat di mana seorang yang ummi menjadi imam. Paham sampai sini? Ya. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah kemudian tiba-tiba dia menjadi imam karena tadi batal, maka seorang yang tadi yang bisa membaca Al-Fatihah dia jangan berimam di belakang orang tersebut. Ya. Paham? Ya, atau mungkin nanti setelah selesai
nanti dia tarik satu orang, kemudian setelah itu dia sholat berjamaah lagi. Paham? Tapi dia yang jadi imam. Sudah? Baik. Ini yang pertama ya. Jadi menghadirkan niat menjadi seorang makmum. Ini menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, karena tidak mungkin di sini kita jadi makmum tapi kita niatnya menjadi imam, atau kita sholat merasa bahwasanya kita menjadi imam sementara kita posisinya menjadi seorang makmum. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Sudah? Ini tidak perlu ya kita misalnya menghadirkan niat, oh nama imamnya siapa, atau misalnya yang menjadi imam saat ini siapa dilihat, enggak perlu. Yang penting kita sudah berniat bahwasanya kita menjadi makmum. Salatnya kita hadirkan niat bahwasanya kita menjadi seorang makmum. Baik. Yang kedua, seorang imam, perhatikan, tidak boleh seorang imam tidak boleh lebih seorang imam boleh tidak boleh imam wanita bagi laki-laki. Tidak boleh imam wanita bagi laki-laki. Ini juga syarat sahnya salat berjamaah. Jadi, atau bisa kita katakan yang menjadi imam harus laki-laki jika makmumnya laki-laki. Paham sampai sini? Yang menjadi imam harus laki-laki jika makmumnya adalah laki-laki. Tidak boleh seorang wanita menjadi imam bagi seorang laki-laki. Atau misal begini, boleh enggak? Nih, ada masalah misalnya, datang seorang wanita, dia sholat, jadi imam, di belakangnya misalnya ada banci. Nah, boleh apa tidak? Dia menjadi dia menjadi makmum di belakang wanita, boleh apa tidak? Hah? Kenapa? Santa. Ya. Sudah? Sudah? Kalau seandainya, nih perhatikan, kalau seandainya ini wanita, datang segerombolan wanita, 1, 2, misalnya, sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nggak si wanita ini menjadi imam bagi para wanita yang lain? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah apabila seorang wanita menjadi imam bagi seorang laki-laki. Ya. Sudah? Kalau laki-lakinya anak kecil. Maksudnya gimana? Ibu-ibu. Oh, anak kecil. Kalau nih perhatikan, kalau anak kecilnya belum balik, perhatikan belum balik dan belum mumayyiz. Mumayyiz itu artinya belum bisa membedakan antara mana bacaan sholat, mana yang bukan bacaan sholat,
anak kecil yang betul-betul anak kecil, dia nggak bisa sholat, maka boleh seandainya yang menjadi imam adalah ibu-ibu. Beda kalau seandainya anak kecilnya itu sudah balik, meskipun dia misalnya badannya kecil. Nih misalnya seperti siapa nih? Siapa nih? Fidra ya. Fidra misalnya, Fidra sudah balik meskipun misalnya badannya tidak terlalu besar, badannya kecil misalnya. Tapi dia sudah balik. Fidra nggak boleh lagi masuk ke shop bagian perempuan, kemudian jadi sholat di sana, nggak boleh. Karena misalnya, oh ini anak kecil, nggak boleh. Dia yang harus menjadi imam kalau seandainya misalnya sholatnya di rumah dan misalnya dia sholatnya bersama ibunya. Kalau dia sudah balik. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya seorang makmum itu anak kecil, boleh nggak yang menjadi imam perempuan? Dilihat dulu anak kecilnya seperti apa. Kalau anak kecilnya masih belum bisa sholat, anak kecilnya misalnya masih belum balik, belum bisa sholat, belum bisa membedakan bacaan sholat, maka boleh, silahkan dia menjadi makmum dan harus menjadi makmum. Tidak mungkin kita menjadikan anak kecil itu menjadi imam. Maksudnya? Enggak boleh dia jadi imam. Tidak boleh. Makanya nanti ada syarat yang berikutnya, dia harus bisa baca Al-Fatihah. Kalau dia belum bisa baca Al-Fatihah, enggak boleh dia jadi imam. Faham? Ya. Sudah? Ini yang kedua ya. Yang ketiga, atau yang ini, Ustaz mau tanya. Nih ya. Gimana hukumnya seorang banci menjadi imam bagi seorang laki-laki? Boleh apa tidak? Apa? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, hukumnya adalah tidak boleh. Ya. Sudah? Ya. Banci itu disebut dengan khuntha di dalam bahasa Arab. Khuntha, sebagian menyebut khuntha muskil, karena ada sebagian orang yang terlahir, ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, orang yang terlahir dengan dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki-laki dan ada alat kelamin perempuan. Itu disebut dengan khuntha muskil. Jadi dia tidak boleh menjadi imam. Dia tidak boleh menjadi imam bagi seorang laki-laki, karena bisa jadi ternyata dia adalah seorang perempuan. Faham sampai sini? Baik. Itu nanti akan kita bahas pada mungkin nanti pas antum di SMA. Baik, yang ketiga, syarat salat berjamaah, syarat sahnya salat berjamaah. Tidak boleh, perhatikan, tidak boleh seorang qari salat di belakang apa? Ummi. Apa yang disebut dengan ummi di dalam bab salat berjamaah? Ummi itu adalah orang yang tidak bisa atau tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Misal seperti orang yang kalau baca Al-Fatihah suka ketinggalan hurufnya. Huruf atau ketinggalan tasdid atau mengganti huruf. Gimana contohnya? Kalau contoh ketinggalan huruf, misalnya ghairil maghdubi alaihim. Dia cuman baca ghairil maghdu alaihim. Ketinggalan huruf apa berarti? Misal huruf ba, ya. Misal ghairil maghdubi alaihim.
Dia cuman baca ghairil maghdu alaihim, misalnya seperti itu. Maka kalau seandainya dia suka ketinggalan, baknya misalnya tertinggal, ini berarti dia tidak boleh menjadi imam kalau di belakangnya adalah orang yang bisa membaca surat Al-Fatihah. Paham sampai sini? Hah? Sudah? Atau mengganti huruf seperti ihdinas siratal mustaqim, kemudian dia bilang ihdinas siratal muttaqin. Nah, ini seperti tadi. Ini tidak boleh. Sudah ya? Jadi Al-Fatihah itu anak-anak sekalian itu kunci. Misal ada orang yang dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Dia surat Al-Fatihahnya sering ketinggalan hurufnya. Tapi dia lancar membaca surat Al-Baqarah. Dia hafal surat Al-Baqarah, dia lancar surat Al-Baqarah. Ustaz mau tanya sekarang, dia ummi apa qari? Hah? Ummi apa qari? Di dalam bab salat. Ummi apa qari? Dia adalah ummi karena dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Meskipun surat Al-Baqarah lancar, surat Ali Imran lancar, surat An-Nisa lancar, cuman Al-Fatihah saja yang dia tidak bisa. Maka dia tetap dihukumi sebagai ummi. Kenapa dikatakan ummi? Apa artinya? Ummun apa artinya? Apa artinya? Ibu. Ya, itu artinya adalah ibu. Kenapa dinamakan orang yang tidak bisa membaca itu adalah ummi? Karena orang yang tidak bisa membaca itu dia seperti seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang lahir kan nggak bisa baca, baru lahir tidak bisa baca. Sehingga itulah kenapa biasa disebut dengan ummi. Paham sampai sini? Ini syarat yang ketiga. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan atau tidak? Oka, bangun. Iya, tapi jangan begitu duduknya. Tidak beradab ketika di kelas duduk begitu. Sudah? Baik. Coba Oka jelaskan. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang keras suaranya. Terus? Terus? Yang ketiga? Kenapa misalnya terus? Jelaskan dulu sebelum bilang misalnya. Jelaskan. Seorang yang qari tidak boleh ummi. Qari itu kalau di dalam pembahasan masa sholat gimana? Kriterianya orang yang qari itu gimana? Kriteria apa yang dimaksud dengan qari, apa yang dimaksud dengan ummi? Santai. Sudah? Baik. Sekarang kita lanjut kepada yang nomor 4. Coba dibaca dulu di buku.
Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi. Dan di mana saja dia salat di bagian masjid dan kemudian bermakmum dengan imam, wa huwa alimun bi salatihi, dan dia tahu gerakan dan bacaan imam. Ini maksudnya adalah orang yang menjadi makmum itu dia harus tahu imam itu sekarang lagi ngapain. Misal imam sekarang lagi berdiri, imam sekarang lagi rukuk, imam sekarang misalnya lagi sujud, dia harus tahu. Ajza'ahu, maka cukuplah malam yataqaddam alaihi. Ya. Ini salah satu juga syarat sahnya salat berjamaah adalah, perhatikan, nomor 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Imam dan makmum berada di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Jadi tidak boleh antum sholat di sini, misalnya nih, antum sholat di kelas ini, sementara yang imam ada di Masjid Umar bin Khattab. Atau misalnya yang lebih jelas ya, imamnya di TV, ya kan? Imamnya di TV, di masjid misalnya Hasanuddin lagi live, lagi siaran langsung sholat zuhur berjamaah, antum sholatnya di sini. Ini tidak satu tempat, jadi sholat berjamaahnya tidak sah yang demikian. Ada belajar online, ada sholat online misalnya, nggak boleh. Tidak ada yang namanya sholat online. Jadi syarat sahnya sholat berjamaah itu adalah, perhatikan, apa? Nanya apa? Apanya? Imamnya di mana? Terus makmumnya di mana? Di belakang imam ada makmum yang lain nggak? Kenapa dia harus di belakang? Hah? Nggak. Kalau di mazhab Syafi'i, kalau seandainya 3 zira atau 3 hasta, mungkin sekitar 1,5 meter lah, itu tidak sah. Jadi harus dekat antara imam dan makmum dengan makmum. Ya. Nanti akan sampai ke sana penjelasannya. Nggak bisa apa? Ya. Enggak. Kenapa? Iya. Udah jauh sekali kan tempatnya. Iya. Nanti akan sampai, Ustadz akan jelaskan detail dalam masalah itu, tapi mungkin pada pertemuan yang akan datang. Tapi untuk saat ini dipahami dulu bahwa imam dan makmum berada di tempat yang sama. Pada hukum asalnya, imam dan makmum harus berada di tempat yang sama, harus berada di masjid yang sama. Baik. Perhatikan. Ini sudah belum nih, Ustadz mau hapus? Sudah ya. Ini nomor 4 tadi ya. Kita pindah ke sini nomor 4. Imam
Jangan ada yang ngobrol di belakang. Dan makmum harus berada di tempat yang sama. Yang sama dalam satu masjid misalnya. Sudah sampai sini? Ini paham apa tidak? Imam dan makmum harus berada di tempat yang sama. Jadi tidak boleh yang satu misalnya sholatnya di masjid ini, yang satu masjid yang sana, tapi imamnya satu. Misal seperti ini Masjid Umar bin Khattab, yang satunya di Masjid Utsman bin Affan. Imamnya misalnya di Masjid Umar bin Khattab. Yang Masjid Utsman bin Affan itu cuma ngikutin secara online saja. Nggak ada imamnya di situ. Sholatnya misalnya sholat zuhur berjamaah antara Masjid Umar bin Khattab dengan Masjid Utsman bin Affan. Boleh apa tidak? Meskipun misalnya orang-orang di Masjid Utsman bin Affan itu melihat atau mendengar suaranya secara online misalnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, imam dan makmum harus berada di tempat yang sama. Baik. Boleh insyaallah. Itu tidak menjadi masalah. Kalau misalnya full ya, bersambung softnya, insyaallah tidak menjadi masalah. Nanti Ustaz akan jelaskan sampai ke sana. Tapi Ustaz ingin jelaskan dulu, perhatikan di sini. Imam dan makmum harus berada di tempat yang sama. Hukumnya bagaimana salat berjamaah? Sah salat berjamaahnya dengan 3 syarat. Ya, dengan 3 syarat. Bayangkan nih, salat berjamaah di satu masjid yang sama saja itu sah dikatakan salat berjamaah kalau ada 3 syarat. Bagaimana kalau seandainya di luar dari masjid tersebut? Apa saja syaratnya? Yang pertama, seorang imam atau makmum tidak boleh lebih di depan daripada imam. Imam. Bagaimana maksudnya? Jadi sholat berjamaah di masjid yang sama, tidak boleh seorang makmum itu posisinya lebih di depan dari imam. Paham nggak? Mahathir, paham Mahathir? Ini misal ya, masjid. Imam di sini. Tidak boleh yang namanya makmum itu, atau imamnya di sini nih misalnya ini. Imamnya di sini. Ini makmum, ini makmum, ini makmum. Ya. Tidak boleh seorang makmum itu sholatnya di sini. Dia posisinya lebih depan dari imam. Lebih dekat ke arah kiblat. Boleh apa tidak? Tidak sah sholat berjamaah para makmum yang di bagian depannya imam. Seorang makmum itu harus berada di belakang imam. Paham? Ini yang dimaksudkan dengan makmum tidak boleh lebih di depan daripada imam. Atau bisa kita katakan makmum harus berada di belakang imam. Sudah? Paham sampai sini? Apa? Kenapa Ka'bah? Iya ya, kenapa kalau Ka'bah? Ya. Bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Di dalam mazhab Syafi'i, Ka'bah itu adalah pengecualian. Kenapa? Kan misalnya imamnya di sini nih, ya kan? Ada makmum di sini. Ya enggak? Padahal imamnya di sini. Ya enggak? Selama makmum tersebut tidak pada posisi arah yang sama, maka dia boleh. Ini cuma terjadi di satu tempat di seluruh dunia, cuma berada di Ka'bah. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi misal seperti ini, selama si makmum itu tidak sholat di depan sini yang satu arah dengan imam, maka dia sah. Meskipun misalnya dia sholatnya di bagian kanan, di bagian kiri, dia posisinya lebih dekat dari imam. Paham nggak sampai sini? Dia tetap sah hukumnya. Asalkan makmumnya jangan sholat di depan sini. Makanya kalau antum lihat, kalau di Mekah biasanya imamnya di sini harus dikosongkan. Di sini mungkin ada,
Tapi di sini harus disebutkan, yang di belakang imam, yang sejajar dengan imam, segaris lurus dengan imam, itu harus di belakang imam. Adapun nanti yang di sekeliling, dan itu tidak akan terjadi di luar dari Masjidil Haram. Karena yang sholatnya berkeliling itu cuma di Ka'bah. Sisanya tidak ada. Sisanya semua harus di belakang imam. Baik. Jadi ingat-ingat, tidak boleh seseorang itu sholat di depan imam. Contoh seperti yang lain, misal nih, perhatikan. Ini ada masjid. Ya kan? Ini masjid. Misal ini bagian imam. Perhatikan semua di sini. Ini bagian imam. Ini makmum. Kiblatnya misalnya ke arah sana. Sudah? Paham nggak? Bisa bayangin nggak? Ini imam, kemudian ini makmum. Kiblatnya ke arah sana. Masjid itu punya 2 lantai. Ada lantai 2. Lantai 2 itu sampai ke sini misalnya. Ada sebagian masjid yang seperti itu. Lantai 2 ke sini. Ini bangunannya ke sini. Tapi sholatnya si imam ini di bagian sini. Di sini ada jamaah. Lantai 2 nih. Sof sampai sini. Yang di sini, yang di bagian depan imam, berarti sholatnya tidak sah. Paham nggak? Kenapa? Karena sholatnya di bagian depan imam. Meskipun bagiannya adalah bagian atas dari imam. Paham sampai sini? Jadi hati-hati kalau sholat, jangan sampai kita sholatnya di hadapan imam. Karena itu membuat sholat kita tidak sah. Atau juga sholat berjamaah kita tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, sholatnya pun juga tidak sah. Sudah sampai sini paham? Baik. Yang kedua, syaratnya adalah makmum mengetahui atau harus mengetahui, harus tahui perubahan posisi imam. Bahan posisi imam. Posisi imam. Makmum itu harus paham imam sekarang lagi ngapain. Ini salah satu syarat sahnya sholat berjamaah. Bisa ulangi. Makmum harus mengetahui perubahan posisi imam. Jadi dia harus tahu sekarang imam itu lagi ngapain. Dan hal ini bisa diketahui dengan 4 perkara. 1. Dengan melihat imam. Melihat imam. Yang kedua, dengan melihat makmum yang di depan. Makmum yang di depan. Dicatat ya. Yang ketiga, dengan mendengar suara imam. Suara imam. Yang keempat, dengan mendengar suara yang menyampaikan suara imam. Sampaikan suara imam. Kebaca nggak tulisannya? Yang mana? Perubahan posisi imam. Jadi kalau imam itu takbir misalnya, atau imam itu sedang ruku atau sedang sujud, syarat sholat berjamaah itu sah adalah kita bisa mengetahui posisi dan perubahan imam. Itu syarat sahnya sholat berjamaah. Kalau kita tidak mengetahui ini, misal kita sholat, kemudian setelah itu imamnya bagian depan, tidak ada suara, kemudian juga makmum yang di depan tidak kelihatan karena misalnya terhalang tembok dan lain sebagainya, kemudian tidak ada juga kita melihat atau mendengar suaranya imam, mendengar suara yang menyampaikan suara imam pun tidak ada, maka ini berarti sholat berjamaah kita tidak sah. Karena bagaimana bisa kita mengikuti imam? Padahal di dalam sholat berjamaah Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguh dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Sekarang posisinya kalau tidak dengan 4 perkara ini,
Nomor satu dengan melihat, nomor dua dengan melihat makmum yang lain di depan, yang ketiga dengan mendengar suara imam atau dengan mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam, maka kita tidak akan bisa sholat berjamaah. Sudah? Ustaz ulangi ya. Berapa menit lagi? Sampai jam berapa ini? Hah? 2 menit, baik. Ustaz ulangi. Perhatikan semua di sini. Perhatikan. Imam dan makmum harus berada di tempat yang sama. Akan sah sholat berjamaah seseorang apabila imam dan makmum berada di tempat yang sama, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, makmum tidak boleh lebih di depan daripada imam. Artinya makmum harus di belakang imam. Contohnya seperti tadi sudah Ustaz jelaskan. Yang kedua syaratnya adalah makmum harus mengetahui perubahan posisi imam. Makmum harus mengetahui perubahan posisi imam. Artinya kalau imam sujud dia tahu, imam ruku dia tahu, imam sedang bertakbir dia tahu, imam duduk tasyahud dia tahu. Ya. Perubahan itu atau posisi-posisi imam itu bisa kita ketahui dengan 4 cara. Yang pertama adalah kalau kita melihat imamnya. Ini bagi mereka yang di mana? Di depan, pas di belakang posisi imam. Ini yang pertama. Dan ini hanya sedikit yang bisa. Ini bagian depan, yang bagian tengah. Atau mungkin bagian sop pertama dan sop kedua dan sop ketiga itu masih bisa lihat imam. Yang ketiga, melihat makmum yang ada di depan. Ini bagi mereka yang sholatnya di belakang. Bagi mereka yang sholatnya di belakang atau di bagian belakang. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat imam, tapi setidaknya kita melihat ada makmum yang di depan kita, yang bisa kita jadikan patokan untuk melihat perubahan gerakan imam. Karena kan ini imam, yang di sini akan melihat kepada imam, mengikuti imam. Yang di sini akan melihat kepada imam. Yang belakang-belakang sini sudah tidak mungkin lagi melihat ke imam. Yang dilihat adalah siapa? Yang di depannya, makmum yang di depannya. Sehingga ini jadi bersambung-sambung. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk mengetahui perubahan gerakan imam. Paham? Antum biasanya lihatnya yang mana? Lihat imamnya apa lihat? Ya, artinya di sini ada makmum yang lain. Ya. Ini bahaya kalau seandainya teman sebelah pas masbuk, pernah nggak pas masbuk kita lupa ini rakaat berapa nih? Biasanya kita patokannya siapa? Betul apa enggak? Ini kan kita masbuk nih misalnya terus lupa. Aduh, ini tadi berapa rakaat ya? Saya udah sholat ya. Akhirnya kita lihat teman yang di samping patokannya. Ternyata teman sampingnya juga lupa. Nunggu kita juga. Nah, ini nanti sama-sama loh. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang tidak melihat imam juga tidak melihat makmum. Misal pas keadaan lampu mati. Dia tidak melihat imam juga tidak melihat makmum, tapi dia mendengar suara imam karena suara imamnya keras misalnya. Dia mendengar suara imam, dia tahu imam bertakbir, dia tahu imam sujud, dia tahu imam ruku, maka berarti sholat berjamaahnya sah. Ya. Sholat berjamaahnya adalah sah. Baik. Yang ketiga adalah mendengar suara yang menyampaikan suara imam. Ini seperti di mana? Di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram sebenarnya suaranya sudah keras. Ya. Tapi misal di satu masjid yang luas sekali, ya kan? Tiba-tiba mati lampu. Yang di belakang sini dia akan mendengar suara imam. Mungkin sampai sop keempat dia masih dengar. Tapi sop yang ke-9, 10, 11, 12 ini bisa jadi tidak mendengar suara imam. Sehingga misalnya ada yang membantu untuk menyampaikan suara imam. Ketika imam bertakbir, dia juga bertakbir. Misalnya imam Allahu Akbar. Kemudian dia sampaikan suara tersebut Allahu Akbar. Nah, jadi untuk supaya mendengar orang yang di paling belakang. Faham sampai sini? Faham? Nah, jika demikian ini juga boleh. Jadi mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam. Nah, ini sudah paham? Yang terakhir. Yang ketiga syaratnya
Atau ini sajalah, cukuplah. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Imam dan makmum harus berada pada posisi yang sama. Coba Oka, sebutkan Oka syarat-syaratnya tadi. Bagus. Ya, santai. Ya. Berapa menit lagi? Sudah bunyi belnya? Waktunya sudah habis tapi belnya belum bunyi. Baik. Belnya udah bunyi, Zat? Oh, sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.